Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nilyati SAG MPhil I selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf pada semester 2 ini, yang selalu kita doakan semoga beliau selalu diberikan umur yang panjang dan kesehatan jasmani dan rohani, amin. Dan teman-teman sekalian yang seperjuangan dengan saya, yang telah menemani hampir 1 tahun selama menjadi mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Yang pertama, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Dan kita juga bersyukur karena Allah telah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curah limpahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah teman-teman, mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bismillah ini perkuliahan kita diberkahi dan dicatat sebagai amal soleh hendaknya, amin. Adapun tema yang akan kami bahas pada pagi hari ini ialah sejarah perkembangan tasawuf dalam kurung akhlaki dan falsafi. Baiklah teman-teman sekalian yang kami banggakan, adapun pembahasannya yang akan kita bahas adalah dari inti pembahasan, yakni sejarah berkembangnya tasawuf. Sejarah berkembangnya tasawuf itu terbagi 5. Pertama, masa terbentuknya. Kedua, masa pengembangan tasawuf. Yang ketiga, masa konsolidasi. Keempat, masa falsafi. Dan yang terakhir, masa pemurnian tasawuf. Kita masuki yang pertama, masa terbentuknya tasawuf. Pada masa awal Islam, tasawuf belum dikenal, belum ada istilah tasawuf. Walaupun begitu, bentuk prakteknya bukan berarti tidak ada, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama tasawuf seperti puasa, zuhud, yakni menjauhi dunia, dan semisalnya. Hal ini dibuktikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar, Abu Darda, Abu Dzar al-Ghifari, Bahlul bin Zaubaik, dan Qahmas al-Hilali, yang banyak melakukan puasa sepanjang hari, sholat, membaca Al-Quran, dan lisannya selalu berzikir kepada Allah di malam harinya. Lalu yang kedua, yakni masa pengembangan tasawuf. Masa pengembangan ini terjadi pada kurun antara abad ke-3 Hijriah dan abad ke-4 Hijriah. Pada kurun ini muncul 2 tokoh terkemuka, yakni Abu Yazid al-Bustami yang wafat pada tahun 261 Hijriah dan Abu Mansur al-Hallaj yang wafat pada tahun 309 Hijriah. Lalu kita masuki yang ketiga, yakni masa konsolidasi. Masa konsolidasi ialah masa yang berjalan pada kurun abad ke-5 Hijriah. Ini sebenarnya kelanjutan dari pertarungan 2 mazhab pada kurun sebelumnya. Pada kurun ini, pertarungan dimenangkan oleh mazhab tasawuf Sunni dan mazhab saingannya tenggelam. Mazhab tasawuf Sunni mengalami kegelimangan ini dipengaruhi oleh kemenangan mazhab teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Lalu kita masuki pada masa pemurnian. Menurut Arberi, sebagaimana dikutip oleh Amin Syukur pada Ibnu Arabi, Ibnu Farid, dan Ar-Rumi, yakni merupakan masa keemasan dari gerakan tasawuf, baik secara teoritis maupun praktek.
Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui tarekat-tarekat, bahkan para sultan dan pangeran tidak segan-segan lagi mengeluarkan perlindungan dan kesetiaan pribadi mereka terhadap para ulama ini. Lalu kita masuki poin yang terakhir pada inti pembahasan, yakni akhlaki dan falsafi. Adapun tasawuf akhlaki, perhatian utama tasawuf ini diarahkan untuk menjadikan manusia bersih jiwanya dalam rangka mencapai tujuan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Menurut pandangan kaum sufi, manusia cenderung mengikuti hawa nafsu yang mendorongnya untuk menguasai dunia dan segala isinya, sehingga ia lupa dengan tujuan seorang hamba untuk menggapai ridha Allah. Lalu tasawuf falsafi. Pada fase ini, para sufi mengadakan pengkajian yang lebih mendalam tentang kandungan ilmu tasawuf, sehingga kemudian tasawuf berkembang bukan hanya zuhud dalam arti yang sederhana, tetapi mendapat pengaruh luar seperti ajaran filsafat Yunani, ajaran budaya timur, dan lainnya, yang kelihatannya memang seperti ajaran Islam, tetapi bila diteliti lebih lanjut terkadang bukan Islam. Sebagai contoh adalah adanya paham wahdatul wujud, yaitu paham tentang keesaan dan kesatuan wujud yang beranggapan bahwa yang ada secara hakiki hanya satu, yaitu Tuhan. Sedangkan wujud dari semua yang diciptakan Tuhan bukanlah wujud hakiki, melainkan hanyalah bayangan. Baiklah teman-teman sekalian, nampaknya penjelasan kami pada materi kali ini sudah selesai. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon kritikan dan masukannya demi kebaikan kami dan kebaikan kita semua untuk kedepannya. Jika ada pertanyaan ataupun saran, dipersilahkan di grup WhatsApp. Sekian dan demikian. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.